Pimpinan yang tidak dituntun oleh pikiran. Dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Bahkan ditanya apa itu Taliban, apa itu Taliban? Dia knows nothing gitu. Jadi saya ingin sekali untuk tadi Gus Dur betul bahwa atau siapa tadi, jangan kita ulang tahun aja. Memang kita hanya baru bisa ulang tahun karena 1 tahun ini kita justru merayakan apa yang kita duga akan terjadi, yaitu pemburukan dan pemburukan. Nah nanti tahun depan, mungkin nggak sampai tahun depan, kita akan bikin sidang istimewa kami. Karena akhirnya waktu kita ajukan proposal perubahan 1 tahun yang lalu, kita bilang ini adalah gerakan moral. Energi kita datang dari keprihatinan terhadap bangsa. Selama 1 tahun, kita mesti lakukan reevaluasi dan bikin kondisi baru. Apa yang mesti kita, soundbite kita, nama baru untuk keadaan ini apa? Kita mesti beri nama keadaan ini. Menuju endgame kah? Pastinya begitu. Jadi saya lihat bahwa publik di bawah itu menunggu nama baru dari keadaan ini apa? Itu pemburukan, the beginning of the end. Dan nama itu hanya bisa diberikan oleh orang yang mampu melihat sejarah secara utuh gitu. KAMI bisa melihat sejarah secara utuh karena itu KAMI bisa memberi nama apa yang sedang terjadi sekarang. Tidak cukup lagi kita katakan bahwa kami adalah gerakan moral. Karena kita sudah upayakan itu. Artinya gerakan moral sebagai basis dari perkumpulan ini harus dinaikkan 1 derajat. Silahkan dijawab sekarang. Iya, supaya orang tahu bahwa moral dan perubahan mendasar itu satu nafas. Orang membutuhkan perubahan mendasar. Orang nggak peduli lagi dengan ya mau 3 periode kan segala sesuka-suka deh. Tapi kita menginginkan perubahan mendasar. Jadi kata perubahan mendasar harusnya mulai digaungkan oleh petinggi-petinggi kami, oleh kita semua tuh. Supaya orang tahu bahwa KAMI menaikkan 1 derajat tuntutan politiknya tuh, bukan sekedar moral tuh. Karena moral udah selesai, kita udah coba nggak bisa itu. Bahkan lebih memburuk kan. Bayangkan misalnya orang yang kita pilih untuk mengingatkan moralitas kekuasaan, namanya ketua MPR, bahkan memuji-muji kekuasaan. Kan sinting kan. Harusnya sidang kemarin DPR itu kasih semacam evaluasi tentang ketidakmampuan pemerintah untuk menghasilkan keakraban sosial, untuk menghalangi COVID, dan untuk memperlihatkan harapan masa depan. Nggak ada isi itu. Satu-satunya yang bermutu di situ adalah doa sang kiai yang memberi peringatan bahwa Tuhan bersihkan pemerintah kami. Artinya pemerintah ini kotor. Tuhan perbaiki pemerintahan kami. Artinya rusak pemerintahan ini. Dia nggak bilang perbaiki bangsa, karena bangsa kita baik-baik aja. Yes, yang kotor memang pemerintah. Jadi Pak Kiai itu mengerti betul kedalaman penderitaan rakyat sehingga dia minta agar supaya pemerintah itu diperbaiki oleh Tuhan. Itu yang disebut sebagai Vox Populi Vox Dei. Jadi kita harus betul-betul KAMI membaca denyut nadi publik hari ini. Karena tadi Pak Gatot bilang bahwa suatu kejadian kedaruratan bisa terjadi kapan saja. Dan orang akan cari siapa yang akan melindungi secara moral, secara etik bangsa ini. Kita mesti deklarasikan bahwa kita adalah sayap yang akan menerbangkan kembali Indonesia ke dalam cita-cita kemuliaan kemerdekaan. Sekaligus sayap yang akan melindungi mereka yang tercecer, dicecerkan oleh kekuasaan. Jadi teman-teman semua, kita sebetulnya hanya mampu membuat refleksi kecil. Kalau soal pengetahuan ekonomi politik, nggak ada yang bisa ngalahin cara berpikir KAMI itu. Yes. Dan orang hanya takut pada KAMI karena kita berpikir. Karena itu saya sekarang dilarang di semua talk show. Kecuali di Kita Jumpa Lagi. Dan kita tegaskan kita tidak sekedar berjumpa lagi, kita jumpalitan lagi. Karena kita memang mau jumpalitan dalam keadaan sekarang. Jadi saya mau sebutkan aja bahwa Indonesia menuju pada endgame. Dan itu adalah kehendak sejarah. Nggak ada voluntarisme orang yang bisa menahan itu. Udah lewat periodenya. Ya Pak Jokowi ya, dia masih nggak ngerti main-main dengan baju adat segala macam. Dan dia nggak ngerti apa itu filosofi Baduy. Saya punya banyak teman di Baduy karena saya berkali-kali masuk ke wilayah Baduy itu sebagai pencinta hutan. Filosofi Baduy itu yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Itu filosofi Baduy itu. Yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Filosofi presiden apa? Perpanjang kekuasaan, perpendek akal pikiran.
Begitu kontrasnya tuh. Jadi oke, teman-teman, saya kira itu pikiran pendek kita dalam upaya untuk menghasilkan ulang Indonesia. Terima kasih.